杀戮先觉。先觉。一掌。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian di awal bulan Desember ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 117. Yang mana pada Renegade Immortal episode 117 ini menceritakan Wanglin yang menuju penjara purba untuk bisa membuat tekniknya sempurna. Akan tetapi Wanglin malah akan memancing amarah dari pedang kaisar, yaitu pedang yang sangat ditakuti di kota siluman ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Wanglin merasakan jika energi kematian di penjara purba ini sangat kuat. Bahkan energi pembunuhan yang begitu ganas 10 kali lipat lebih kuat dari dunia luar. Terlihat Wanglin langsung menahan saat ada kekuatan siluman yang menyerang. Dan Su Haichuan terlihat senang melihat Wanglin ini. Setelah itu pun Su Haichuan membuka pintu ke sebuah tempat. Yang mana ternyata itu adalah penjara yang dimaksud kemarin. Terlihat para tahanan ini begitu bersemangat melihat Wanglin dan mereka sangat ingin menyantapnya. Karena bagaimanapun juga, Wanglin adalah orang luar kota siluman. Di sini pun Su Haichuan memberitahu Wanglin jika mereka adalah penjahat besar yang akan segera dieksekusi. Kemudian Su Haichuan mempersilahkan Wanglin berbuat sesuka hatinya kepada mereka setelah Su Haichuan ini membuka semua gerbang penjara itu. Di sini pun Wanglin tidak tahu entah berapa banyak energi pembunuhan yang bisa dihasilkan setelah membunuh semua tahanan di sini. Dan terlihat Wanglin butuh 5 hari untuk menghabisi mereka semua ini. Akan tetapi Wanglin merasa aneh karena barusan tempat ini jelas-jelas penuh energi pembunuhan, namun sekarang menghilang semuanya. Dan Wanglin berpikir jika jangan-jangan di bawah penjara purba ini masih ada rahasia lain. Kemudian Wanglin pun berusaha memurnikan vitalitas dengan energi pembunuhan dan mengubah vitalitas menjadi segel. Akan tetapi Wanglin merasa aneh karena setelah membunuh semua orang di sini, dia hanya mendapat energi kematian tidak berguna. Yang mana hal itu membuat Wanglin bertanya-tanya sebenarnya di mana letak salahnya. Akan tetapi Su Haichuan memberitahu jika itu karena niat membunuh Wanglin tidak cukup. Dan jika tidak merendam diri dalam pembunuhan serta menempa hati pembunuhan, maka Wanglin tentu tidak akan bisa menghasilkan energi pembunuhan. Yang mana seberapapun kerasnya Wanglin berusaha juga akan sia-sia. Di sini pun Su Haichuan memperlihatkan jalan pembunuhannya, yaitu menempa hati dengan pembunuhan dan mengubah hati menjadi iblis. Su Haichuan pun mengatakan jika Wanglin ingin mempelajari jalan pembunuhan yang sesungguhnya, maka Su Haichuan bisa memberinya kesempatan. Akan tetapi bisa atau tidaknya mendapatkannya tergantung keberuntungan Wanglin sendiri. Di sini pun Wanglin bertanya apa syarat agar Su Haichuan mau memberitahu itu semua. Su Haichuan pun mengatakan jika dirinya adalah jenderal penjara dan tidak bisa meninggalkan penjara purba satu langkah pun. Yang mana jika Wanglin berhasil, Su Haichuan ingin Wanglin menggunakan teknik pembunuhan untuk membunuh jenderal siluman Shi Xiao. Di sini pun Wanglin langsung menyetujui hal tersebut. Kemudian Su Haichuan meminta Wanglin mengikutinya setelah dia membuka pintu bawah tanah. Setelah itu Wanglin merasakan energi pembunuhan yang sangat kuat saat mulai memasuki tempat di bawah tanah itu. Bahkan itu bisa memicu perubahan energi pembunuhan. Dan Wanglin baru percaya jika ucapan Su Haichuan ini bukan omong kosong belaka. Setelah itu pun Su Haichuan membuka portal dan memberitahu jika itu adalah tempat memberi makan pedang kaisar. Yang mana itu adalah kolam darah pembunuhan yang dibuat langsung oleh sang kaisar. Dan itu membuat energi pembunuhannya sangat ganas, bahkan bisa menyerang jiwa.
Dan jika tekad hati Wang Lin tidak cukup kuat, maka nasib Wang Lin akan seperti mereka semua yang berubah menjadi mayat hidup. Serta tempat ini hanya bisa masuk namun tidak bisa keluar. Dan apakah Wang Lin sudah memikirkan matang-matang? Terlihat Su Haichuan langsung menutup portal itu setelah Wang Lin masuk ke sana. Dan Wang Lin mulai memeriksa tempat memberi makan pedang kaisar ini. Di sini pun Wang Lin juga melihat benda seperti jam matahari. Kemudian Wang Lin langsung menggunakan formasi pelindung karena para mayat hidup ini mulai bangkit setelah jam matahari tersebut mengeluarkan kekuatannya. Di sini pun terlihat satu orang membawa pedang yang ngamuk di tempat ini. Akan tetapi menggunakan tekniknya, Wang Lin pun langsung ikut menyerang. Dan Wang Lin mengakui jika ini sungguh tempat pembunuhan yang luar biasa. Bahkan Wang Lin menyadari jika kabut darah di sini terbentuk dari pemurnian energi pembunuhan, yang mana seharusnya ini sumber yang sempurna untuk teknik pembunuhan abadi. Akan tetapi Wang Lin heran karena itu tidak bisa menyatu dengan dirinya. Dan Wang Lin berpikir jika jangan-jangan energi darahnya tidak cukup. Terlihat Wang Lin pun langsung mulai menghabisi mereka semua menggunakan pedang abadi hujannya. Bahkan terlihat Wang Lin seperti orang kesurupan saat melakukan hal ini. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wang Lin juga menggunakan tombak larangannya untuk menyerang orang-orang tersebut hingga 3 hari kemudian. Akan tetapi Wang Lin merasa jika ada yang salah dan seperti masih ada yang kurang. Dan Wang Lin bertanya-tanya cara mengubah energi darah menjadi energi pembunuhan sebenarnya seperti apa. Saat Wang Lin akan menyerang lagi, terlihat sebuah telapak tangan yang menyerangnya. Dengan cepat Wang Lin kembali menggunakan pedang abadi hujannya lagi karena orang itu berusaha menyerang Wang Lin menggunakan pedangnya juga. Dan setelah terlempar pun Wang Lin heran dengan kultivasi setinggi itu bagaimana bisa orang tersebut terjebak di tempat ini. Kemudian Wang Lin merasakan energi pedang yang sangat ganas setelah melihat naga yang muncul dari retakan ruang. Dan melihat naga itu Wang Lin merasa jika jangan-jangan naga perak itu adalah pedang kaisar. Di sini pun terlihat orang tadi berusaha keluar dari tempat ini lewat retakan ruang tadi. Akan tetapi naga itu pun langsung melemparkannya lagi. Melihat itu pun Wang Lin menyadari jika untuk meninggalkan tempat ini ternyata harus melewati ujian pedang kaisar. Dan Wang Lin baru tahu kenapa Su Haichuan mengatakan jika tempat ini hanya bisa masuk namun tidak bisa keluar. Wang Lin pun berniat tidak akan berhadapan langsung dengan pedang kaisar ini karena kekuatan pedang kaisar tidak main-main. Dan naga itu kembali pergi setelah Wang Lin memberikan naga itu kabut darah dari tubuhnya. Di sini pun Wang Lin baru tahu jika kabut darah itu adalah makanan pedang. Akan tetapi kabut darah itu berasal dari pembunuhan semua orang di sini. Yang mana jika orang di sini habis, maka kabut darah juga akan habis. Dan pedang kaisar tidak mungkin melakukan hal yang menguras habis sumbernya. Terlihat orang-orang dari kolam darah itu bangkit setelah jam matahari tadi bergerak lagi. Dan Wang Lin baru sadar jika dalam kolam darah mereka tidak bisa mati. Yang mana semua orang akan saling membunuh tanpa henti dan dengan begitu bisa menyediakan kabut darah tanpa batas untuk pedang kaisar. Di sini pun Wang Lin juga tidak tahu entah sudah berapa lama orang-orang ini terjebak di sini. Dan Wang Lin sadar jika ingin keluar maka dirinya harus menguasai teknik pembunuhan abadi sepenuhnya baru ada kesempatan untuk melawan. Terlihat orang-orang itu bangkit kembali setiap jam itu bergerak. Dan Wang Lin pun juga langsung ikut menghabisi mereka. Terlihat Wang Lin pun masih direpotkan oleh orang yang menggunakan pedang tadi. Namun di sini naga itu muncul kembali dari retakan ruang yang muncul. Di sini naga itu kembali melemparkan orang itu lagi yang masih mencoba untuk keluar. Akan tetapi orang ini pun memilih untuk menyerang naga pedang kaisar tersebut. Namun saat akan keluar lagi, naga itu mengeluarkan pedang-pedangnya untuk menghabisi orang tersebut kemudian memakannya. Sementara Wang Lin kembali memberikan kabut darah kepada naga tersebut. Di sini pun terlihat jika siklus yang sama selalu terjadi setiap jamnya. Dan orang-orang di sini selalu mati namun kembali bangkit dari kolam darah itu. Wang Lin pun masih tidak tahu di mana letak salahnya dalam membentuk teknik pembunuhan abadi. Kemudian di sini pun Wang Lin teringat jika orang-orang ini akan hidup lagi meskipun sudah dihabisi. Dan teringat itu Wang Lin sadar jika ini adalah siklus yang memberi makan pedang kaisar.
Wang Lin juga teringat perkataan Tian Yunji abu-abu jika teknik pembunuhan abadi adalah teknik yang meniru teknik immortal yang tingkatnya tidak diketahui. Yang mana dengan ranah niat hidup mati Wang Lin itu bisa dibilang cocok. Di sini pun Wang Lin baru mengerti arti menggunakan niat membunuh untuk merenggut nyawa dan memurnikan vitalitas menjadi segel. Kemudian mengubah kehidupan menjadi kematian dan mengubah kematian menjadi kehidupan. Terlihat Wang Lin mengeluarkan teknik pembunuhan abadi yang digabungkan dengan ranah niatnya. Dan dengan cepat pun, Wang Lin menghabisi orang-orang di sini tanpa mereka bisa bangkit kembali. Dan hal ini juga membebaskan mereka dari kurungan tempat ini. Kemudian Wang Lin menyerap semua kabut abu ke dalam ranah niatnya. Orang tadi pun terkejut karena Wang Lin bisa mengubah kolam darah untuk digunakan sendiri. Di sini pun Wang Lin baru tahu jika ternyata kunci teknik pembunuhan abadi juga adalah jalan reinkarnasi hidup dan mati. Akan tetapi menurut orang ini semua itu percuma saja karena pedang kaisar akan datang. Dan Wang Lin tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tak lama setelah itu, naga dari pedang kaisar tadi muncul lagi. Dan terlihat naga itu marah karena di tempat ini hanya tersisa 2 orang. Wang Lin pun langsung mengeluarkan energi pembunuhan yang berbentuk pedang melihat naga itu mulai menyerang. Dan menggunakan pedang dari energi pembunuhan ini, Wang Lin menahan serangan naga tersebut. Melihat itu pun orang tadi merasa jika nasib Wang Lin akan berakhir. Karena kekuatan pedang kaisar ini, bahkan Jenderal Siluman pun tidak mungkin bisa menahannya. Setelah itu Wang Lin menggunakan segel kehidupan dari mengubah kematian menjadi kehidupan. Dan Wang Lin menggunakan itu untuk melindungi tubuhnya dari serangan ribuan pedang naga tersebut. Terlihat Wang Lin berusaha keluar dari retakan ruang itu setelah armornya itu retak. Dan melihat itu orang tadi terkejut karena Wang Lin benar-benar berhasil menahan kekuatan pedang kaisar. Di sini pun Wang Lin dengan cepat menghindar saat naga itu kembali berusaha menggagalkan usaha Wang Lin untuk keluar. Dan naga itu terlihat sangat marah kemudian mengejar melihat Wang Lin yang ternyata berhasil keluar dari tempat ini. Di sini pun terlihat bentuk fisik pedang kaisar yang berada di pavilion pedang kota Siluman Langit langsung mengeluarkan kekuatan besarnya karena kejadian barusan. Melihat itu pun salah seorang misterius bertanya-tanya seberapa besar penderitaan yang dialami sampai pedang kaisar semarah ini. Kemudian terlihat Mo Fei sang jenderal siluman di ranah transformasi jiwa sempurna bertanya pada 2 muridnya yaitu Heizu dan Wei Yang sang murid sekte pedang Daluwu di tahap akhir transformasi jiwa bagaimana menurut mereka kekuatan pedang ini. Karena saat pedang kaisar murka maka jutaan mayat akan berserakan dan darah akan mengalir sejauh 3000 mil. Di sini pun Wei Yang mengatakan jika pedang itu tidak kalah dari milik Mo Fei gurunya itu. Sementara Mo Lihai pun melihat jika pedang kaisar itu sedang mengarah ke penjara purba. Dan Mo Lihai merasa jika jangan-jangan pedang kaisar sedang mengincar Wang Lin. Namun Mo Lihai bingung dengan kultivasi Wang Lin bagaimana mungkin dia bisa memancing pedang kaisar turun sendiri. Di sini pun Mo Lihai merasa jika dirinya terlalu banyak berpikir. Kemudian terlihat Wang Lin keluar dengan tubuh yang terluka. Akan tetapi Su Haichuan mengatakan jika tidak ingin mati, maka Wang Lin jangan keluar dari sini. Dan merasa masalahnya menjadi semakin besar, Su Haichuan pun meminta Wang Lin mengikutinya. Bahkan dia bingung bagaimana Wang Lin bisa sampai membuat pedang kaisar turun tangan sendiri. Yang mana jika Wang Lin tertangkap, maka Su Haichuan juga akan terkena imbasnya. Terlihat pedang kaisar itu langsung menyerang penjara purba ini sesaat setelah Su Haichuan membawa Wang Lin pergi. Dan terlihat pedang kaisar ini pun memeriksa satu persatu tahanan untuk mencari keberadaan Wang Lin ini. Sementara Su Haichuan meminta Wang Lin cepat pergi dan tidak lupa dengan perjanjian mereka berdua. Terlihat pedang kaisar itu pun ngamuk sampai ke kota siluman hanya untuk mencari Wang Lin ini. Sementara Wang Lin yang sudah berada di tempat Mo Lihai pun bertanya apakah ada tempat untuk latihan tertutup. Dan Mo Lihai pun langsung membawa Wang Lin ke sebuah gua rahasia untuk bersembunyi. Melihat pedang kaisar yang mendekat, Mo Lihai pun terkejut karena yang sedang dicari pedang kaisar ternyata benar-benar Wang Lin. Sementara Wang Lin sudah berada di dalam mutiara Tiani dan berkultivasi di dalamnya. Terlihat pedang kaisar ini pun mencari Wang Lin dan terus menyerang tanpa mengenal ampun sedikit pun. Yang mana itu terjadi hingga berhari-hari.
Di sini pun Wang Lin berkultivasi di dalam Mutiara Tiani hingga 5 hari kemudian. Dan setelah itu pun Wang Lin berhasil membentuk 3792 energi pembunuhan. 3792 Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 117 ini. Gila sih. Karena sekelas Wang Lin pun mampu membuat pedang kaisar yang seorang jenderal siluman aja nggak bisa menahannya jadi turun tangan sendiri ya. Dan apakah Wang Lin akan bisa mengatasi pedang kaisar yang terkenal sangat menakutkan di kota siluman ini? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 118. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan di awal bulan Desember ini dan see you next episode.